bangsa ke B itu eh, full atau nggak full gitu. Diceknya melalui hash. Ya, salah satu penggunaannya itu. Oke, oke, oke. Terima kasih Coach. Yuk, sama-sama. Oke, sudah. Oke, mungkin Tujuh kita tiga bisa lima. mulai ya. Boleh. Bang Rod, mungkin ada intro dulu sebelum saya. Hmm. Eh, Intro singkat, nggak ada seperti biasa. Thank you lagi teman-teman yang udah join di sesi kedua. Semangat. Sesi satunya udah ada di info, udah ada di pin message di Telegram ataupun juga di IMS yang dari Pelita Bangsa. Lalu kemarin yang ada kendala-kendala nggak bisa continue itu sudah diperbaiki juga, sudah di setup aksesnya. Harusnya kalian bisa cek lagi gitu untuk yang kemarin nggak bisa continue di IMS-nya Pelita Bangsa. Dari aku itu aja sih paling. Sekali lagi terima kasih, semangat terus sampai ke sesi 6. Selamat belajar bersama. Monggo Jason. Oke, sip. Thank you Bang Ron. Mungkin bisa ada konfirmasi dulu, sudah kelihatan semua layarnya. Aman? Peter aman? Aman. Aman ya, oke, sip. Selamat malam semua. Ini ada 135 orang sekarang dan masih nambah terus. Nggak apa-apa, kita selagi nunggu teman-teman kita yang lain. Ini sesi kedua dari kelas rutin Block Dev ID kerjasama dengan Pelita Bangsa Academy. Hari ini kita akan bahas smart contracts dan dApps. Nah, tapi mungkin kemarin tuh sudah langsung sama Yevon lumayan teknis ya, kayak ada block, hash, encrypt, dan sebagainya. Saya akan mulai yang lebih apa ya, lebih high levelnya dulu. Baru kita masuk makin lama makin teknis ke dalam gitu. Nah, ini sebagai perkenalan dulu. Kalau bagi yang belum kenal saya Jason Yapri dari Indonesia. Saya lulusan S1 IT di Swiss German University. Bukan di Swiss, bukan di Jerman, tapi di Tangerang, di Indonesia. Walaupun ada program studi dual degree ke Jerman dan juga program magang di Jerman. Saya juga lulusan S2 Entrepreneurship, terus ikut beberapa IT certification dan kelas. Salah satunya di NFTs and the Metaverse dari University of Nicosia. Nah, saya udah ada 5 tahun pengalaman kerja di IT industry, terus sudah pernah kerja di startup, corporate, sama udah pernah freelance juga. Ada di Jerman, di China, Singapura, sama Indonesia. Nah, untuk pengalaman ngajar, udah pernah di Pelita Bangsa Academy, SGU, CMKL University, sama Goto Impact Foundation. Oke. Nah, mungkin kita perkenalan lagi tentang Pelita Bangsa. Oke, perkenalan lagi tentang Pelita Bangsa. Apa namanya? Kita berbadan hukum PT, terus kantor kita ada di MOI, Mall of Indonesia, dan tujuan kita untuk upskill dan reskill talenta teknologi Indonesia di bidang blockchain sehingga kalian dapat bersaing secara global. Nah, kita udah keluarin berbagai program, dan ini salah satu program kita kolaborasi dengan BlockDev ID. Yang ini ada dengan Parallax Network, dan masih banyak lagi program-program yang akan kita keluarkan juga, baik yang free maupun yang berbayar. Oke, untuk modul hari ini kita ada di Smart Contract and dApps. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan blockchain dan Ethereum ya. Dan minggu depan kita akan bahas dasar-dasar pengembangan front end. Khususnya ya mungkin bagi teman-teman IT yang mau upgrade skillnya di front end atau yang non IT mau masuk ke pengembangan di dunia IT gitu. Nah, hari ini kita akan pemaparan materi dulu, dan kita akan ada hands-on untuk memakai Web3 application atau dApps atau decentralized application. Terus kita akan ada Q&A, baru wrap up sama kita akan share tentang bootcamp kita, sama ada foto bersama terakhir. Sebagai rekomendasi, seperti biasa, kalau bisa disarankan mencatat selagi kalian mendapatkan informasi. Kalau kalian mencatatnya juga melakukan suatu aktivitas yang aktif gitu dengan mencatat, bisa di physical notebook atau di aplikasi notes yang kalian suka, misalnya kayak Notion atau Evernote dan sebagainya, silakan. Dan be aktif, kalau bisa lebih aktif lagi, jadi serap ilmunya lebih maksimal. Dan juga kalau internet bukan kendala,
bagi kalian diusahakan untuk membuka video atau cam kalian sehingga kita bisa lebih aktif nih, lebih interaktif. Saya nggak ngomong ke layar doang gitu. Oke, sama terakhir untuk hands-on, silahkan masuk ke metamask.io/download. Nah, ini mungkin bisa dibantu sama Peter untuk taruh di chat, metamask.io/download. Nah, ini silahkan download yang versi Chrome, biar nanti kita akan pakai pas saat kita hands-on nanti. Nanti tinggal di setup aja dari apa namanya, dari yang penting udah siap walletnya, tinggal next, simpen apa namanya seed phrase gitu-gitu. Sama untuk Q&A silahkan masuk ke slido.com, masukin kode 212313 nanti untuk partisipasi Q&A-nya. Oke, ada yang nanya kalau pakai Trust Wallet bisa nggak? Bisa. Trust Wallet harusnya bisa. Nanti kita coba aja. Oke, sama mungkin pertama nih, saya mau partisipasi kalian dulu. Untuk saya lebih dapat gambaran nih, dari 150 orang, sekarang udah 151, naik lagi. Saya mau tahu, berapa orang yang punya background IT? Tuh, oke, baru 2 orang yang show up, saya nunggu dulu. Oke. Sip. Ada 7 orang, masih counting. Ada yang bilang saya, oke. Ada MetaMask tapi lupa passwordnya gimana? Waduh, harus di-reset kalau gitu sih. Semoga belum ada crypto asetnya ya di dalam. Kalau udah ada mungkin rada riskan. Oke, terus apalagi nih? Kalau pakai Trust Wallet, Binance Web3 Wallet, semua Web3 Wallet harus. Kalau Binance Web3 Wallet saya nggak yakin. Jadi tergantung dApps-nya itu support protokol wallet itu atau enggak gitu. Jadi tergantung dApps yang kita ingin mau interaksi, mungkin supportnya MetaMask, supportnya Wallet Connect, supportnya mungkin Trezor, Ledger dan sebagainya. Nah, makin ke sini makin banyak aplikasi decentralized app yang support berbagai macam wallet. Nah, kebetulan kalau saya yang akan kita tes nanti, dia support beberapa sih. Kalau Binance Wallet saya nggak tahu. Kayaknya dia ikutin protokol Wallet Connect, jadi harusnya masih bisa. Tapi nanti dicoba aja. Untuk jaga-jaga silahkan install MetaMask saja. Oke, dari 58 orang, kebanyakan punya background IT 59. Ada juga 31 orang, which is harusnya berarti sekitar 20-an orang lah ya, nggak punya background IT. Oke, nggak apa-apa. Sama yang kedua, saya mau tahu juga seberapa mahir nih kalian dalam teknologi blockchain dari peserta yang ikut. Apakah beginner, apakah intermediate, advance, atau the expert nih? Oke, ada yang jawab intermediate. Oke, ada yang nanya lagi, akun toko kripto itu walletnya bisa dipakai nggak? Nggak bisa, gara-gara wallet di toko kripto, di mana lagi Indodax dan lain sebagainya itu bukan Web3 wallet beneran. Jadi itu lebih ke Web2 ya. Cuman ada saldonya aja, saldo kripto gitu. Oke. Kalau Binance ada cek sama DEX-nya. DEX-nya bisa. Bukan DEX sih, kalau DEX itu decentralized exchange ya. Binance setahu saya belum ada DEX. Tapi ada Web3 wallet-nya gitu. Oke, berarti dari 70 orang, beginner 71%, intermediate 21%, sama advance 7%. Oke, sip. Nggak apa-apa. Kita akan belajar bareng-bareng di sini. Sekarang saya mau sharing dulu tentang analogi blockchain nih. Kalau kemarin sama Bro Yevon, kayaknya udah langsung dari slide pertama dijejelin langsung ya. Kayak, wah apa itu block, apa itu EVM, apa itu transaction, hash, kriptografi, dan sebagainya. Nah, sekarang saya mau mulai yang lebih high level dulu sebelum kita masuk lebih teknis. Nah, mungkin kita mikir lagi dulu dari keseharian kita. Kita udah tahu kan, kita udah hidup di dunia digital, di mana setiap hari itu kita pakai beragam aplikasi ya di handphone kita. Ada dari aplikasi, nah yang di layar ini cuman aplikasi e-wallet dan aplikasi bank di HP saya. Nah, tapi selain ini kan masih banyak lagi nih aplikasi dari sosmed, TikTok, Instagram, Facebook, toko online kayak Tokopedia,
Shopee, Gojek, kayak super app Gojek, travel, mungkin beli tiket bioskop dan lain-lain kan. Dan sebenarnya masing-masing dari aplikasi ini tuh punya apa yang namanya centralized database. Nah, centralized database ya ibaratnya kayak database lah, sistem pencatatan yang mungkin standar pencatatan datanya itu berbeda-beda masing-masing aplikasi gitu. Nah, akhirnya sebenarnya banyak banget data yang terduplikat di setiap database ini. Nah, dan pastinya juga masing-masing dari aplikasi kan mencatat nama lengkap kita, alamat email kita, nomor HP kita, dan lain-lain lah. Dan itu belum tentu up to date. Kenapa? Gara-gara bisa aja kita udah ganti alamat email, bisa aja kita udah ganti nomor HP, bisa aja kita udah ganti alamat dan sebagainya. Tapi nggak terupdate kalau kita nggak updatein satu persatu data ini dari masing-masing aplikasi. Nah, makanya saya sekarang mau analogiin kalau satu database itu analoginya sebagai satu Excel file gitu. Nah, kalau kita analogiin satu database dari satu aplikasi itu adalah satu Excel file, kita bisa bayangin berapa banyak banget Excel file yang bersebaran di dunia digital kita. Dan datanya belum tentu yang paling baru, yang saya tadi bilang, tergantung masing-masing pengguna untuk update-nya satu persatu, ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu apa nih yang terjadi di luar sana. Misalnya kita pakai aplikasi Tokopedia untuk membeli barang sesuatu gitu. Nah, berarti kan dia harusnya ada pencatatan di Excel file ini, berarti ada barang A gitu. Barang A namanya apa, deskripsinya apa, harganya berapa, dan sebagainya. Nah, misalnya kita mau membayarnya menggunakan GoPay, aplikasi GoPay atau aplikasi Jago. Nah, berarti kan kita harus mengurangi saldo dari Excel filenya GoPay atau Excel file Jago, tapi di dunia web tuh tidak bisa secara otomatis untuk kita langsung kurangin saldonya si Jason di GoPay sekian gitu tanpa API. Nah, API ini apa? API ini adalah suatu jembatan. Nah, bisa dibilang GoPay itu ada aplikasinya sendiri, Tokopedia ada aplikasi sendiri, Jago ada aplikasi sendiri. Lalu untuk Tokopedia bisa berinteraksi dengan GoPay, harus dibikin aplikasi tambahan, which is API ini. Dan ini sebenarnya memakan waktu yang lumayan lama untuk di-develop, untuk dites. Pasti nanti ada user acceptance test, ada berbagai macam nanti kolaborasi ya, tektokan. Kita harus panggil API, di testing API-nya sudah benar atau enggak. Kalau ngaco kan lumayan bahaya nih. Misalnya barangnya sudah kebeli, tapi saldonya rupanya nggak nambah gitu. Contohnya seperti itu. Dan ini bisa makan berbulan-bulan. Nah, bayangin kalau ini baru Tokopedia dengan GoPay dan Jago. Belum lagi Tokopedia dengan berbagai macam aplikasi di dunia di luar sana. Nah, sekarang apa solusinya gitu? Nah, memang ini bukan solusi yang bukan 100% solusinya ada blockchain. Tapi blockchain itu kalau sampai mereka menggunakan blockchain, berarti blockchain bisa bertindak sebagai suatu single source of truth. Datanya itu tersimpan di blockchain dan semua orang, semua aplikasi yang di luar sana bisa connect dengan blockchain ini saja. Dan dengan demikian, misalnya saldo, identitas, informasi lainnya itu bisa berada di satu Excel file gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita kan tadi udah sebut blockchain sebagai single source of truth ya. Nah, tapi apakah itu bisa sebagai single source of failure? Kalau sampai blockchain itu error atau dimatikan, berarti langsung nggak jalan semuanya. Nah, sebenarnya tidak, gara-gara blockchain sebagai single source of truth, tapi bukan single source of failure. Gara-gara blockchain itu adalah terdesentralisasi, kalau tergantung networknya, kalau Ethereum itu ke 1 juta nodes di dunia ini, tersebar di semua negara di dunia ini. Dan kalau network lain, misalnya Polygon, Binance Smart Chain, dan lainnya itu tergantung. Dia ada kayaknya biasanya ada lebih dari 100 lah biasanya, 100 komputer. Dan mereka melakukan pencatatan yang sebenarnya sama gitu. Nah, cuman gara-gara terdesentralisasi inilah sebenarnya makanya itu sangat safe gara-gara ada proses verifikasi data atau validasi data yang kita akan bahas di kemudian slides habis ini gitu.
Nah, jadi ini definisi blockchain. Blockchain adalah decentralized database yang record transactions across a network of computers nodes. Jadi ada banyak komputer dan mereka mencatat dan mereka terdesentralisasi dan mereka bisa apa ya saling mengupdate informasi satu sama lain. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke analogi Excel file. Nah, kenapa sih analogi Excel file ini sebenarnya penting gitu? Kenapa sangat ini penting? Nah, gara-gara kita bayangin misalnya kita beli saham deh, contohnya. Kita beli saham di ya sebenarnya kita nggak langsung di Bursa Efek Indonesia ya kita beli sahamnya. Kalau pada saat kita beli saham, kita selalu melalui broker saham. Nah, broker saham melakukan pencatatan siapa yang beli saham ini, siapa yang jual saham ini dan sebagainya, saham apapun. Nah, dari data itu sebenarnya tidak langsung otomatis tersettle di hari itu juga. Kalau kalian mungkin mendalami dunia saham, itu sebenarnya ada H+2 settlement-nya. Jadi setelah 2 hari, baru akhirnya tercatat kita terbeli saham itu. Kenapa harus 2 hari? Gara-gara ada banyak berlapis-lapis pihak yang saling mempunyai database masing-masing akan saham apa yang terbeli, akan saham apa yang terjual dari brokernya. Habis itu mungkin ada KSEI atau BEI, Bursa Efek Indonesia dan lain sebagainya. Jadi itu berlapis-lapis dan masing-masing tuh mempunyai pencatatan sendiri-sendirinya. Habis itu setelah udah sampai disetujuin semua, baru akhir T+2 atau H+2 baru kita dianggap sudah memiliki saham tersebut. Dan kita mikir lagi, kayak misalnya ada banyak aplikasi yang sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan kalau sampai database yang ada di aplikasi-aplikasi yang ada di luar sana itu tergabung semuanya. Kita bisa sangat fleksibel sebagai programmer, sebagai pembuat aplikasi untuk membuat aplikasi apapun yang kita mau. Misalnya kita mau bikin satu Web3 game, nanti kita akan bahas nih Web3 game. Nah, kita mau bikin Web3 game di mana mungkin ada prize pool, ada prizes, dan tiap kali kalau misalnya kalau misalnya orang tuh dapat suatu achievement, berarti kita bisa memberikan suatu reward atau misalnya voucher Tokopedia atau apapun. Kita nggak harus lewat Tokopedia dan lain sebagainya. Kita bisa langsung gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas lagi supaya lebih jelas di kemudian di slides berikutnya. Oke, mungkin ini refreshing dulu ya kita tentang fundamental blockchain. Kita refreshing sedikit. Ya, ada namanya hash seperti yang tadi udah dijelasin di awal kita berbincang-bincang tentang hash. Nah, hash itu simpelnya mengubah suatu informasi, misalnya suatu teks, suatu teks, suatu data, suatu file menjadi suatu gibberish atau kata yang random lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ubah misalnya Pelita Bangsa Academy A-nya dari A besar menjadi A kecil, hash ini akan berubah juga. Dan ini adalah menjadi suatu fondasi, salah satu fondasi untuk blockchain. Gara-gara di blockchain terdiri dari blok-blok-blok dan masing-masing blok di-identify dengan hash-nya masing-masing gitu. Dan ada lagi wallet. Wallet ini suatu komponen yang penting sekali gara-gara kalau di dunia web tuh biasanya kita pakai email address sebagai identifier suatu akun. Kalau di Web3 application atau decentralized application kita pakai wallet untuk sebagai penanda usernya gitu. Nah, dan wallet tuh terdiri dari mungkin bisa dibilang terdiri dari 2 komponen yang paling penting adalah private key dan address. Nah, private key adalah untuk sign transaction, address itu untuk identifier. Dan private key biasanya dikombinasikan dengan public key ya. Dan public key ini itu turunannya adalah address gitu. Nah, jadi address itu boleh diketahui oleh siapapun. Ini kayak ibaratnya rekening bank kita dan juga username kita di dunia Web3 atau decentralized application. Kalau private key itu kayak private password kita, kurang lebih seperti itu.
Dan setiap kali kita mau sign a transaction, kita mau melakukan suatu transaksi atau misalnya kita mau send suatu Ether token ETH, kita akan sign seolah-olah kita tanda tangan gitu. Tanda tangan pakai private key ini bahwa oh bener kok saya yang melakukan initiate transaction itu gitu. Jadi kita sign menggunakan private key. Tapi kalau address itu boleh diketahui oleh siapapun gitu. Nah, dan ada lagi ini jadi wallet yang akan melakukan suatu transaksi, dan transaksi ini biasanya akan dimasukkan ke mempool atau memory pool, list antrian transaksi yang akan divalidasi oleh blockchain nodes. Lalu baru setelah diantri, tergantung dari konsensus mekanisme, cara mereka masukin cara mereka memvalidasi transaksinya dan mencapai kesepakatan antara semua nodes, baru akhirnya dimasukkan ke blockchain node gitu, ke suatu blockchain node dan di-verify oleh semuanya. Dan suatu transaksi terdiri dari ada from, kirim dari mana, to ke siapa, value-nya berapa Ether biasanya, ETH, datanya apa. Nah, data ini biasanya kalau di sending ETH token doang, ini datanya kosong. Gara-gara data ini biasanya digunakan pada saat kita mau ngejalanin suatu smart contract function gitu. Baru data ini ada. Nah, terus ada gas price, ada gas limit, ada nonce, ada signature. Nah, gas price ini adalah berapa unit gas yang dibutuhkan untuk melakukan suatu transfer atau melakukan suatu smart contract function. Kalau kita melakukan suatu transfer ETH, biasanya gas unitnya udah fix 21.000 gas unit. Nah, tergantung sekarang gas fee-nya itu berapa di luar sana. Biasanya pakai GUI. Kalau nggak salah di sesi sebelumnya udah dijelasin ya dikit. Tapi mungkin kalau ada yang mau nanya yang lebih detailnya nanti bisa di Q&A. Jadi kita nggak lama buang waktu di sini. Dan ada lagi nonce. Nonce itu nggak terlalu dipakai kalau di proof of stake, tapi kalau di proof of work ini sangat-sangat kepake. Nanti kita akan pelajarin nonce itu apa. Nonce itu kepanjangan number only once. Oke, dan terakhir ada signature. Signature itu yang tadi saya bilang, orang tuh nge-taken bahwa dialah yang melakukan transaksi ini. Itu menggunakan private key dan tidak bisa menggunakan yang lainnya. Oke, mungkin sebelumnya saya baca dulu pertanyaan di chat. Kalau public key, emang ada? Iya, ada public key. Jadi biasanya kalau di asymmetric encryption itu ada dua ya. Ada public key, ada private key. Nah, kalau public key itu yang digunakan untuk encrypt, private key adalah yang digunakan untuk decrypt gitu. Dan private key juga yang digunakan untuk sign, menyatakan bahwa data ini beneran milik dia atau dia yang mengeluarkan data ini gitu. Tapi kalau memang ini lumayan rumit, kompleks, terutama bagi yang non IT. Nggak apa-apa dicerna pelan-pelan aja. Oke, terus ada lagi gas limit bisa di custom nggak, Bang? Gitu. Gas limit sebenarnya bisa di custom. Jadi gas limit itu biasanya menandakan di satu transaksi atau pada saat kita mau melakukan suatu smart contract function itu kita kita paling banyak kita cuma mau bayar sekian unit gas gitu. Itu dinamain gas limit. Kalau sampai di atas itu batalin aja transaksi. Saya nggak mau ngeluarin lebih dari itu misalnya 300.000 unit untuk gas limitnya, berarti kalau 301.000 ya berarti udah nggak bisa gitu. Oke. Sip, lanjut. Mungkin kalau sampai ada pertanyaan yang beberapa yang saya ke skip atau ke miss bisa lewat Slido juga gitu. Nah, ini tadi analisa skema blok. Jadi blockchain itu kan ya blok dan chain ya. Bloknya adalah satu blok ini dan blok ini terdiri dari header dan body. Nah, headernya apa? Headernya itu adalah yang kanan ini, di mana ada previous hash. Dia jadi
sesama blok 1 dan blok 2 dia ngeling terus-terusan sampai blok kesekian gitu. Dan di sini ada nonce juga, ada timestamp, ada difficulty. Nanti kita akan bahas kenapa ini sangat penting di proof of work consensus mechanism blockchain. Kalau di proof of stake sudah tidak dipakai sebenarnya. Ada transaction root, receipt root, state root, gas use, gas limit untuk keseluruhan blok. Dan setiap blok itu terdiri dari banyak transaksi. Gitu. Jadi kurang lebih biasanya kita melakukan suatu transaksi transfer ETH gitu misalnya, atau melakukan suatu smart contract function, kita execute smart contract function, itu akan menjadi satu transaksi. Jadi transaksi ini dikumpulkan di mempool, setelah dikumpulkan dibundle menjadi blok. Nah, blok ini divalidate oleh node, setelah divalidate oleh node baru dimasukin ke blockchain node gitu. Nah, jadi kurang lebih kasarnya seperti itu gitu. Nah, sekarang kita mau tahu nih cara kerja blockchain. Nah, tapi sebelum kita cari tahu dulu cara kerja blockchain, itu kita harus tahu ada 2 tipe. Ada koin, ada token. Nah, koin itu apa? Koin itu sebenarnya yang native di blockchain tersebut. Contohnya ya Bitcoin ya di on top of Bitcoin dia bener-bener dia koin yang native gitu. Nah, ETH, Ethereum di ETH atau Ether yang kita sebut Ether itu adalah koin native dari blockchain tersebut. Sama juga dengan ADA atau Cardano ya. Di on top of Cardano dan lain sebagainya. Nah, koin ini didapat dari mana? Biasanya didapat itu dari either mine di tambang kalau di proof of work consensus mechanism, atau di earn kalau di proof of stake consensus mechanism. Nah, sekarang Bitcoin tuh sampai sekarang masih proof of work, tapi kalau di Ethereum itu sudah beralih jadi Ethereum 2.0 which is proof of stake. Dulunya adalah proof of work gitu. Nah, terus ada lagi Cardano yang juga pakai proof of stake. Terus selain ini ada juga token. Nah, token ini apa? Token ini sebenarnya tidak native. Jadi dia tuh bisa relatif lebih gampang dibuatnya gara-gara kita tinggal tulis satu smart contract. Oh, kita mau bikin token misalnya Pelita Bangsa kita nih, PBA token gitu. Total sirkulasi ada 1 miliar, terus langsung di mint aja semua 1 miliar. Oke, satu wallet langsung dapat 1 miliar token. Itu kita bisa atur. Dan sebenarnya sangat-sangat amat gampang untuk bikin token ini. Tinggal biasanya token ini harus ada utility. Nah, apa nih utility-nya? Kalau PBA token itu cuma dibuat doang, habis itu disebar-sebarin dan nggak ada token, nggak ada utility-nya, ya sebenarnya sama aja bohong gitu. Jadi di sini nanti kita akan bahas juga cryptocurrency ini sebenarnya penggunaannya ada apa aja. Ada meme coin, ada utility token, ada governance token, dan lain sebagainya. Token tuh sebenarnya sama aja kalian bikin perusahaan terbuka dan bisa diperjualbelikan nih di Bursa Efek Indonesia. Tapi perusahaan kalian ngapain? Kalau nggak ngapa-ngapain, emang ada yang mau beli gitu. Tapi ada aja yang mau beli. Misalnya kayak PP token, kayak meme coin gitu. Itu kan sebenarnya nggak ada use case-nya sama sekali gitu. Cuman orang senang aja mau beli dan di pump naik turun semua, ada ikut trading dan sebagainya gitu. Nah, cuman blockchain is much more than that. Blockchain itu bukan meme coin doang. Walaupun blockchain itu memfasilitasi cryptocurrency. Nah, yang paling membedakan koin dan token sebenarnya ini. Koin itu sebenarnya diciptakan untuk memfasilitasi atau memberikan insentif kepada pihak-pihak yang menjalankan blockchain node. Misalnya saya di Ethereum gitu. Ethereum itu ada lebih dari 1 juta node Ethereum yang tersebar di seluruh dunia ini. Dan untuk menjalankan node itu kan butuh listrik ya. Butuh listrik, butuh koneksi internet, butuh duit gitu kan. Nah, untuk apa mereka menjalankan itu? Pasti ya salah satunya untuk support desentralisasi of the blockchain network dan sebagainya. Tapi kan tetap harus ada financial incentive. Nah, financial incentive-nya adalah saat mereka memvalidasi transaksi baru dan masukin ke blockchain node transaksinya itu yang udah dibundle di blok per blok. Nah, mereka diinsentif dengan koin ini.
entah itu Ethereum, entah itu Bitcoin, entah itu ADA atau yang lain, token lain, itu kegunaan utama dari koin. Nah, untuk token ya berbeda. Token tuh ada yang untuk ya real world asset token gitu. Misalnya Pegadaian sekarang lagi bikin kan GIDR ya. Jadi satu token GIDR adalah 1 gram emas gitu. Dia udah bisa jamin. Terus ada lagi stable coin. Nah, stable coin ini sebenarnya rada misnomer atau rada rancuh. Gara-gara stable coin itu sebenarnya adalah token bukan koin. Cuman gara-gara dari awal udah dibilang stable coin, jadi ya namanya tetap stable coin walaupun dia adalah token. Bisa dibilang itu sejenis real world asset token gitu. Dan ini di sini ada link, ada Uniswap, ada PP ya gitu. Oke, mungkin saya lihat chat lagi. Ada pertanyaan atau enggak? Oke, berarti Dogecoin harusnya Doge token. Iya, sebenarnya banyak yang apa ya, banyak yang rancuh lah di sini. Walaupun sebenarnya itu harusnya token semua. Terus bahasa pemrograman yang fully support blockchain selain Solidity apa kok? Bahasa pemrograman yang fully support blockchain. Oh, sebenarnya ada banyak ya selain Solidity. Ada kalau Cardano tuh dia pakai namanya Haskell dan Plutus. Terus kalau ada lagi Move, ada Fang, ada FUNC, ada lagi Python, Algorand kayaknya pakai Python. Terus ada lagi Viper juga bisa dipakai untuk EVM base. Dan sebenarnya beberapa masih banyak lagi. Tapi yang paling paras juga untuk Solana. Tapi yang paling apa ya, paling populer saat ini adalah Solidity. Dan walaupun kalian tuh masuk ke programming language lain atau blockchain lain, sebenarnya mereka akan tetap ngelihat Ethereum, standar Ethereum dengan melalui ERC atau EIP, standar Ethereum EVM, itu yang akan di apa ya, menjadi fondasi dasar lah kurang lebih gitu. Jadi kalau kita dalemin lagi nanti sebenarnya ada ERC20, itu kan sebenarnya suatu standar untuk fungible token, ERC721 dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di Binance Smart Chain itu ada namanya BEP20 ya, sebenarnya sama aja, dia nge-link ke ERC20. Dia cuma ambil idenya dari situ dan dia kembangin lagi gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang consensus mechanism. Nah, ini yang udah lumayan tricky. Kayaknya di sesi sebelumnya ada yang nanya nih, consensus mechanism tuh kayak gimana sih gitu. Jadi intinya kan consensus mechanism adalah how the nodes atau how the computer that runs the blockchain network itu agree with each other. Mana data yang valid, mana data yang enggak, dan siapa yang bisa validasi itu, dan siapa yang node mana yang berhak untuk mendapatkan reward, which is coin dari blockchain network itu sendiri, gitu kan? Nah, sekarang yang paling terkenal sampai sekarang masih ada 2, proof of work sama proof of stake. Di luar sana memang ada banyak yang coba memberikan warna atau ya klaim bahwa ini lebih unggul, mereka punya proof consensus mechanism lebih unggul dan sebagainya. Tapi paling utama itu masih 2, proof of work atau proof of stake. Kalau Solana itu pakai proof of stake plus dia ada namanya proof of history, ada tambahan lagi. Terus ada lagi delegated proof of stake, terus ada lagi proof of authority dan lain sebagainya lah. Cuma kita akan belajarin proof of work dan proof of stake ini yang paling utama. Nah, untuk jawabnya, kita akan masuk ke yang paling klasik dulu, which is Bitcoin, proof of work. Nah, di proof of work, kita udah semua pasti udah sering dengar lah. Oke, proof of work, node-nya harus bekerja keras, melakukan kompleks mathematical equation dan mathematical problem, solve mathematical problem gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakuin sebenarnya gitu oleh komputer-komputer ini? Komputer ini sebenarnya ngapain gitu? Dia belum ngapain. Nah, ini akan kita kupas sekarang. Jadi untuk memvalidasi memang benar. Jadi semua nodes yang mau memvalidasi transaksi baru itu mereka harus berkompetisi satu sama lainnya. Nah, tapi pertanyaannya, kompetisi buat apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, mungkin saya mau balik dulu slides-nya.
ke yang dimana kita ada difficulty level. Jadi kita kupas satu-satu nih. Takutnya terlalu cepat, jadi nggak ngerti. Nah, kita ada difficulty level di setiap blok, di header dari setiap blok. Dan difficulty level ini adalah biasanya berupa angka ya. 2, 3, 4, 5, 10, dan sebagainya. Yang menandakan seberapa sulit mathematical problem yang harus di solve oleh node tersebut, oleh semua nodes untuk menang dari lomba tersebut, dan dia berhak untuk melakukan validasi dari blok transaksi blocks of transaction, dan mereka akan di reward dengan BTC. Nah, misalnya difficulty levelnya misalnya ada 3, ya kan? Nah, kalau misalnya difficulty levelnya ada 3, berarti semua transaction ini akan di-hash. Semua transaction ini akan di-hash, dan hasil hashan ini akan dicek sudah memenuhi difficulty level tersebut atau belum. Misalnya difficulty levelnya ada 2 doang difficulty level. Berarti di hash dari semua transaction ini harus memenuhi kriteria di mana hash tersebut ada 2 nol di depannya. Gitu. Nah, kalau difficulty levelnya ada 5, berarti dia harus memenuhi kriteria di mana ada 5 nol di depannya gitu. Nah, kan kalau transaksinya sama aja, datanya sama aja, berarti kan hashnya berarti sama aja kan? Kita nggak bakal berubah gitu. Nah, disinilah perannya nonce, number used only once. Jadi mereka akan pertama mulai dari nonce 0, mereka akan hash semua satu kesatuan ini, blok ini, dan mereka akan mereka akan ngecek dari hash tersebut apakah sudah memenuhi standar difficulty. Misalnya ada 2, berarti ada 2 nol di depannya. Kalau belum, nonce ini akan di-increase jadi 1 gitu. Lalu dia akan nge-hash lagi semuanya, mereka cek lagi, dan seterusnya 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 3000, dan seterusnya, sampai mereka mendapatkan satu hash di mana mencapai difficulty level yang mereka capai. Oke, mungkin ini sangat abstrak buat kalian. Saya akan show satu website dulu, jadi mungkin kalian akan mendapatkan lebih gambaran. Nah, sekarang ini ada namanya Proof of Work Simulator, simulasi cara bekerja Proof of Work, dan kita bisa lihat ini Genesis block atau block number ya nomor 1 ya kalau ini. Dan kita coba klik main di sini ya. Sorry, saya refresh dulu. Misalnya saya klik main di sini. Nah, saat saya main seperti ini, saya klik main di sini lagi. Oke, sebentar. Saya refresh dulu. Oke, rada lama. Oke, sip. Nah, sekarang kita ada hash di sini kan. Nah, hash ini mempunyai 2 leading zeros atau 2 nol di pertama. Dan di sini ada nonce. Nonce itu berarti nonce ke 85.203 yang menghasilkan hash ada 2 nol di belakang. Nah, saat kita klik main, mereka akan cek dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya, sampai mencapai hash di mana ada 2 leading zeros lagi dengan semua data yang mereka punya gitu. Nah, misalnya saya sekarang datanya misalnya Pelita Bangsa Academy. Nah, mereka akan saat kita klik main lagi, mereka akan cek 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mereka coba terus menerus sampai mereka dapat hash dari keseluruhan data di blok tersebut yang menandakan oke, berarti ada 2 leading zeros gitu. Jadi komputer-komputer itu semua akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hash ini. Itulah yang disebut mathematical problem yang sebenarnya mereka solve gitu. Kurang lebih seperti itu.
Dan sebagai gantinya, setelah mereka bisa mencapai mendapatkan hash yang dibutuhkan, baru mereka berhak untuk menambahkan memvalidasi transaksi dan juga menambahkannya di blockchain gitu. Dan mereka dapat reward. Rewardnya adalah Bitcoin, BTC. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin saya jelasin satu lagi proof of stake, baru kita accept pertanyaan. Saya jawab pertanyaan mungkin yang nggak ke-miss dulu. Oke, sip. Nah, sekarang tadi proof of work ya. Tadi sudah jelasin proof of work. Nah, sekarang proof of stake gimana gitu. Nah, proof of stake itu berbeda dengan proof of work, di mana tidak semua orang berlomba-lomba. Gara-gara kalau di proof of work itu banyak isu environment, di mana mereka menggunakan GPU yang sangat powerful untuk berlomba-lomba dan memenangkan lomba ini supaya mereka yang berhasil menambang BTC. Nah, kalau proof of stake, mereka tuh sudah dialokasiin dan diurutin sebagai dengan gantian. Oke, sekarang mungkin si node yang pertama, validator pertama gitu, mereka yang validasiin. Mungkin next validator keempat gitu. Mungkin next lagi validator ke-8 dan seterusnya. Tapi di proof of stake ini juga ada weight-nya. Jadi dia weighted round robin kalau kita bilang. Nah, di weighted round robin ini di mana kalau sampai satu ini punya cuman ada ya 100 ETH, dia taruh di stake di validator ini di node mereka, dan ada lagi yang cuman taruh 1 ETH, berarti yang 100 ETH lebih sering dijadiin pemenang dari validator ini, dan mereka pada saat ngevalidasiin mereka akan dikasih duit lagi, kasih ETH lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di proof of stake ini juga mereka kan harus nge-stake sejumlah ETH. Nah, kalau sampai mereka misleading atau mereka bilang, oke, ini validasi transaksi ini bener kok, saya transfer 100 ETH, padahal di wallet saya cuma ada 1 ETH gitu. Dan node ini bermain nakal nih, bilang ini transaksi bener. Dan pada saat diverifikasi yang lain, node-node lain, kalau sampai ketahuan node ini adalah pembohong atau dia melakukan satu scam, ETH yang di stake akan dikurangin sebagai penaltinya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, boleh di-explain kok 51% attack di proof of stake. Terus ada lagi kenapa ketika banyak orang mining GPU jadi mahal. Oke, ini kita lumayan masih banyak materinya, tapi nggak apa. Untuk jawab GPU kenapa mahal, gara-gara orang kan berlomba-lomba untuk mendapatkan menjadi miner, dan untuk menjadi miner yang menang mendapatkan BTC, mereka kan butuh komputer yang sangat powerful, dan GPU itu bisa dibilang untuk memecahkan mathematical problem itu jauh lebih efisien dan efektif daripada CPU. Makanya banyak yang berbondong-bondong membeli GPU, akhirnya setup nodes blockchain Bitcoin node untuk participate di proof of work consensus mechanism, dan dia menambang dan akhirnya bisa dapat BTC gitu. Makanya mereka GPU itu demand-nya tinggi banget ya. Kalau sekarang sih lagi tingginya lagi gara-gara AI. Gara-gara GPU juga dipakai untuk aplikasi AI. AI juga membutuhkan GPU yang sangat besar. Nah, kalau di proof of stake nggak terlalu ngaruh, sebenarnya nggak ngaruh sama sekali sih. Yang paling penting kalian tinggal setup node, kalian taruh sejumlah ether, dan udah jadi validator aja. Oke. Jadi nonce itu total iterasi buat dapetin hasil hashnya itu ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau sudah mencapai nonce itu akan iterate terus, tapi masing-masing node itu ada strategi masing-masing. Mungkin ada yang mulai dari 0, mungkin ada yang mulai dari 1000 gitu nonce-nya. Mungkin ada yang mulai dari 10.000 dan sebagainya, tergantung aplikasi mining kalian seperti apa. Strateginya seperti apa gitu. Oke, mungkin kita bahas dulu masuk ke Ethereum dan EVM. Ini saya lihat banyak sih memang pertanyaan, cuma mungkin bisa ditampung di Slido. Gara-gara kita masih ada lumayan banyak untuk di cover. Nah, sekarang
kita masuk ke EVM. Nah, EVM kepanjangannya Ethereum Virtual Machine. EVM adalah suatu komponen di Ethereum blockchain yang enables execution of smart contract. Jadi kalau kita lihat dari Bitcoin zaman dulu, dari tahun 2008 ada papernya keluarin, terus kayak node pertama muncul di 2009 dan seterusnya, itu semuanya kebanyakan masih berfokus pada perpindahan aset ya, perpindahan sejumlah uang gitu, which is BTC sendiri. Tapi pada saat Vitalik Buterin yang bikin white paper Ethereum, dia bilang kenapa blockchain ini nggak dipakai dengan apa ya, kita bisa bikin suatu sistem, suatu Ethereum Virtual Machine di mana orang tuh bukan cuma transfer cryptocurrency asset doang, tapi mereka juga bisa deploy smart contracts, dan komponen EVM inilah yang enables the execution of smart contract. Jadi kalian bisa deploy aplikasi bukan ke centralized server, tapi melainkan ke blockchain. Nah, blockchain komponen EVM ini dia support ya execution of smart contract, deployment, terus ada mekanisme gas untuk menandakan untuk menandakan ini seberapa bakal makan resource nih eksekusi dari kode ini gitu. Dan itu sebenarnya ada cara kalkulasinya semua menggunakan EVM opcode, tapi kita nggak bakal bahas yang itu sih di sini. Nah, selain itu kita lihat lagi, smart contract ini adalah suatu aplikasi, suatu code yang kita bisa deploy di EVM blockchain atau salah satunya Ethereum, tapi banyak juga yang blockchain di luar sana yang antara EVM compatible atau memang EVM equivalent. Jadi kalau EVM equivalent dia cuma ambil code base-nya dari Ethereum, terus dia bikin gitu, dia bikin blockchain sendiri based on architecture-nya Ethereum. Nah, tapi kalau EVM compatible biasanya mereka mereka ada blockchain sendiri, tapi mereka masukin komponen EVM supaya programmer itu bisa tulis codingan menggunakan Solidity, which is bahasa pemrograman untuk smart contract EVM, dan mereka bisa deploy di blockchain-nya juga gitu. Nah, ini contohnya aja, ini ada ya versinya, terus ada nama kontraknya, terus ada beberapa function dan juga state variable gitu. Cuma kita nggak bakal bahas, ini mungkin kita akan bahas sedikit doang di sesi kalau nggak salah terakhir sama Yevon, kalau nggak salah. Nah, bukan terakhir, kayaknya kedua sebelum terakhir. Nah, sekarang kita mau bahas implementasi teknologi blockchain. Tadi kan kita udah ngebahas nih, kalau minggu lalu kita udah ngebahas blockchain, blok, transaksi kriptografi, dan lain sebagainya kan, which is sangat kompleks ya sebenarnya. Dan kita mau tahu nih, implementasi apa sih? Emangnya ada keunggulan kalau kita pakai blockchain gitu? Nah, pertama, mungkin ini cuplikan dikit. Ini kayaknya hampir semua udah tahu lah. CoinMarketCap ada suatu platform di mana dia akan ngelist semua cryptocurrency asset kan. Dan ini adalah suatu implementasi dari blockchain itu sendiri. Jadi ada coin, ada token. Kalau Bitcoin, ada Ethereum, itu adalah coin. Nah, USDT itu adalah token yang dikeluarkan, tapi USDT adalah stablecoin, jadi 1:1 dengan USD biasa. At least that's the idea gitu. Dan kita bisa lihat such a simple implementation of blockchain technology aja sudah bisa membuat market cap of 2.57 trillion US dollars gitu. Dan ini membuktikan bahwa orang bisa chip in dan membeli sesuatu. Dan ini sebenarnya dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya lumayan revolutionary. Kenapa? Gara-gara kapan lagi di sejarah manusia di mana orang tuh di belahan dunia yang satu bisa berkontribusi di suatu crypto asset atau crypto project yang mengeluarkan token yang dikeluarkan oleh siapapun gitu. Jadi tidak ada
penengah lagi. Misalnya kalau kita mau bikin perusahaan terbuka, berarti kan kita harus ngajuin ke Bursa Efek, kita harus melakukan segala macam compliance dan rules and regulation dari suatu negara, dan itu pun baru saham kita baru bisa diperdagangkan di negara tersebut doang. Dan orang luar yang mau perdagangkan saham kita, jual dan beli, berarti harus comply dengan peraturannya BI, mungkin harus invest sekian Indonesian rupiah dan sebagainya, dan sangat ribet. Sedangkan kalau di dunia Web3, dunia blockchain, kalian ada project, kalian bisa convince the public bahwa akan ada utility A, utility B, akan ada bagi hasil, akan ada sesuatu. Ini sangat memungkinkan untuk dicapai di dunia Web3 yang lebih gampang. Nah, walaupun memang jatuhnya gara-gara kemudahan, akhirnya ada banyak scam. Gara-gara semua orang tuh bisa bikin token dan menjual gitu, menjual token mereka sendiri. Dan kalau kita lihat implementasi cryptocurrency itu bukan cuman apa namanya, bukan cuma satu ya, tapi ada banyak. Misalnya stablecoin, utility, governance itu buat voting, utility itu bisa aja mungkin dipakai untuk menggunakan jasa atau service dari suatu aplikasi, misalnya kayak Chainlink. Nah, ada lagi security token, equity tokens dan sebagainya. Equity itu kayak saham ya, saham dari suatu perusahaan gitu, dan lain sebagainya. Kan sekarang lagi booming RWA, real world asset. Sorry. Nah, di mana mungkin satu token GIDR adalah sama dengan 1 gram emas gitu. Satu token adalah satu kepunyaan mungkin dari berapa persen dari properti beneran dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan dari kita, orang-orang tuh cuman tahu sampai sini doang. Dia cuma tahu sampai cryptocurrency. Dan NFT, sorry, dan NFT. Nah, NFT juga sebenarnya orang-orang kebanyakan taunya cuman Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks yang kayak monyet-monyet, gambar monyet-monyet mahal ini gitu kan. Dan such a simple implementation aja sudah bisa mencapai 712,19 million USD yang diperdagangkan gitu. Which is luar biasa ya, gila banget NFT. Dan kita bisa lihat di sini, ini kurang lebih grafik NFT dari sebelumnya sampai sekarang 24 Mei. Ini data terakhir di 28 Mei, dan ini aja udah mencapai 15,7 billion US dollar, which is kalau di Indonesia sangat besar jumlah NFT. Tapi sebenarnya NFT itu juga masih sangat baru. Yang kita sering lihat itu adalah collectibles dan art. Ini yang kita masih berada di sini nih. Kita masih di awal-awal penggunaan NFT. Dan kita bisa lihat sekarang lagi transisi ke gaming, di mana item-item di game kalau zaman dulu mungkin kita bisa dapat item dari Dota, dapat item dari Ragnarok Online atau Dota atau CS:GO dan lain sebagainya. Sebenarnya item yang kita dapatkan itu kan berada di server mereka. Kalau kita mau jual, kita mau bawa item tersebut dan jual ke platform lain, itu kita nggak bisa. Kita harus stick to the platform that they establish partnership with. Misalnya in this case Steam. Gara-gara Steam punya marketplace, dan setiap kali kita ada item, kita cuma bisa jual di sana doang. Dan tanpa Steam, tanpa CS:GO-nya kita nggak ada apa-apa. Berarti kita nggak ada bukti bahwa kita punya item tersebut di game gitu. Nah, ini blockchain ini dengan menggunakan NFT teknologi merubah itu semua, dan sebenarnya ini tuh akan mengarah semua ke aset. Jadi lebih ke real world asset ke depan. Jadi misalnya di Korea Selatan lagi dikembangkan KTP kartu tanda penduduk menggunakan blockchain. Terus ada lagi real world asset, misalnya GIDR ya, yang saya udah sebut-sebut terus-menerus, itu emas di blockchain kan. Lalu ada banyak lagi sebenarnya yang akan di-blockchain-kan. Nah, pertanyaannya kenapa akan di-blockchain-kan? Kenapa? What's the big deal gitu kalau di-blockchain-kan semua? Ibaratnya gini, mungkin salah satu contoh aja, di mana kalau emas zaman dulu mungkin orang beli emas taruh di rumah gitu ya, emas batangan taruh di rumah.
atau kepingan gitu, terus tunggu sampai 5-10 tahun habis itu baru naik gitu. Tapi kalau sampai butuh duit, diapain? Akhirnya dijual emasnya gitu kan. Nah, tapi sekarang itu kita bisa beli kayak emas yang di tokenize di atas blockchain, dan emas yang di tokenize itu kita masukkan ke lending protokol. Jadi contohnya ada decentralized application kayak contohnya kayak Aave. Dan di AV ini kalian akan bisa gadaikan emas kalian. Misalnya saya lagi butuh IDRT atau USDT gitu untuk kehidupan saya. Tapi saya ada misalnya 10 kilogram emas gitu. Tapi saya nggak mau jual emas saya tahu emas bakal naik. Akhirnya saya masukkan ke AV Lending Protocol ini, dan saya gadain emas saya 10 kilogram, dan saya dapat 70% dari value emas itu. Misalnya sekian USDT atau sekian IDRT. Dan saya bisa hidup dengan IDRT ini, dan pada saat saya udah punya duit yang itu, saya kembalikan dan saya dapatkan emasnya lagi. Dan ini sebenarnya masih salah satu implementasi apa ya? Salah satu implementasi decentralized application. Masih banyak lagi sebenarnya. Ini saya nggak tahu saya masukin linknya atau enggak. Oke, next dulu sebelum masuk ke Q&A. Jadi mungkin orang tuh taunya kebanyakan blockchain itu apa sih? Blockchain itu cuma crypto asset, ada aset kripto sama NFT. Udah tok gitu doang kan. Tapi sebenarnya use case yang terbesar di blockchain itu adalah DeFi, decentralized finance. Di mana kita udah tahu apa namanya, kita udah tahu kalau di dunia non Web3, di dunia perbankan kita harus datang ke bank, kita harus melakukan prosedur ini, KTP, mungkin fotokopi KTP dan lain sebagainya untuk membuat satu akun. Habis itu baru kita bisa melakukan suatu financial transaction, dan juga mungkin kalau kita mau lending atau kita mau mendapatkan pinjaman dan sebagainya, kita harus melalui bank, ada intermediaries-nya. Nah, di DeFi, Decentralized Finance, itu mereka cut intermediaries-nya, dan implementasi DeFi ini ada lending and borrowing yang tadi saya jelasin. Misalnya saya ada aset mobil, atau saya ada aset rumah, atau saya ada aset apartemen yang sudah di-tokenize ya, dalam petik. Nah, saya bisa gadain ke lending and borrowing DeFi platform ini, dan saya bisa dapat sejumlah IDRT atau apa, dan saya bisa balikan lagi, dan itu semua dijalankan menggunakan smart contract. Jadi nggak ada penengahnya lagi, nggak ada yang ngecek kita punya KTP, kita eligible atau enggak dan sebagainya. Itu semua based on codes. Nah, terus ada lagi decentralized exchange. Kalau kita kan udah tahu centralized exchange di mana ada Indodax, toko kripto, ada apa tuh Pintu dan lain sebagainya. Di sini ada decentralized exchange di mana kita bisa langsung jual beli kripto aset atau NFT kemudian kripto aset langsung ke orangnya langsung. Misalnya orang di Inggris, orang di Amerika, orang dimanapun itu bisa melalui decentralized exchange platform. Ada lagi staking platform, ada lagi yield farming dan lain sebagainya. Sebenarnya implementasinya masih sangat luas gitu DeFi. Dan ini dikabarkan sebenarnya akan ya setidaknya menggoncang industri finance yang ada sekarang ini gitu. Nah, mungkin dia punya tantangan adalah di decentralized identity. Makanya Korea Selatan itu lagi tapi sudah mengembangkan KTP di atas di atas blockchain, sehingga mereka bisa diverifikasi yang berinteraksi dengan aplikasi decentralized ini adalah beneran warga Korea Selatan, bukan warga Indonesia, bukan warga Amerika dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini belum ada solusi yang benar-benar memukau lah, maksudnya bisa diandalkan gitu. Makanya mereka lagi kembangin gitu. Dan kalau nggak salah tahun ini akan keluar. Oke, mungkin sebelum itu saya lihat chat lagi. Pasti banyak yang termiss ini sepertinya. Oke, coba saya lihat satu persatu. Permisi, saya mau tanya, apakah ada referensi buku atau URL untuk belajar tokenomics yang bisa jelaskan strategi supply demand likuiditas yang mempengaruhi nilai aset tersebut? Wih, mantap. Sejauh ini
saya nggak ada buku yang bisa disarankan, kayaknya masih tergolong baru. So far saya rasa masih belum ada ya kalau spesifik tokenomics. Kalau blockchain mungkin masih ada, walaupun masih itu pun masih terbatas gitu. Jadi mungkin belum ada yang saya bisa rekomendasiin. Bedanya EVM sama ERC20 apa? Nah, EVM itu adalah suatu komponen di blockchain Ethereum yang bisa mengeksekusi smart contract. Dan ERC20 adalah suatu standar atau suatu standar yang dipakai untuk fungible token. Jadi token USDT itu pakai ERC20, token Matic, Polygon itu pakai ERC20 dan lain sebagainya. Itu kebanyakan fungible token tuh masih pakai ERC20. Nah, ERC itu sebenarnya adalah suatu mekanisme apa ya, proposal di mana dari foundationnya Ethereum Foundation dan juga orang-orang yang berpartisipasi dalam governance atau dalam voting proposal baru, dia akan mengeluarkan suatu standar baru. Jadi sekarang memang di Indonesia yang terkenal ya orang kebanyakan taunya ERC20 untuk fungible token kayak Matic dan sebagainya, ERC721 itu untuk NFT. Tapi sebenarnya ERC itu ada banyak banget. Ada ERC404, ada ERC1155 dan lain sebagainya. Dan itu kita bisa lihat di website-nya sebenarnya. Oke, sebentar saya tunjukkan. Oke. Nah, di sini ethereum.org. Atau ada lagi di EIP. Tapi di sini juga bisa. Salah satunya di sini, kalian bisa baca token standar tentang ERC20. Kalau nggak salah, di sini juga ada EIP. Di sini. Ini mungkin lebih lengkap. ERC20, ERC721, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya EIP itu Ethereum Improvement Proposal. Kalau ERC itu adalah kepanjangan ERC adalah, sebentar, saya cek dulu, saya lupa juga. Stands for Ethereum Request for Comment. Ini suatu mekanisme mereka lah. Jadi ada yang kirim proposal terus di approve, akhirnya dikeluarin lah suatu standar gitu. ERC20 dan lain sebagainya. Oke. Terus ada lagi enggak? Coba saya lihat. Apakah Remix bisa dipakai untuk program yang kompleks atau untuk program sederhana saja? Biasanya Remix itu dipakai untuk program sederhana, smart contract sederhana. Kenapa? Gara-gara di decentralized application atau smart contract yang udah lumayan ribet, itu kita biasanya akan pakai Hardhat atau Foundry. Gara-gara kita harus testing smart contract itu very rigorously under lots of conditions. Nah, mungkin pas kalian deploy satu smart contract yang simple, kalian gampang tuh tinggal klik untuk execute smart contract function-nya. Tapi kalau kita mau simulasiin satu testing environment dari environment smart contract kita, itu nggak bisa pakai Remix doang. Jadi misalnya kita bikin smart contract di mana smart contract kita akan integrate call Uniswap DEX Decentralized Exchange, dan kita harus mendapatkan token, kita harus ngecek apakah token ini beneran kita dapat atau enggak, dan lain sebagainya. Itu kita harus pakai Foundry atau Hardhat. Nah, di Foundry ada tool di mana kita bisa hard fork semua blockchain mainnet atau testnet yang ada di luar sana, dan aplikasi-aplikasi atau smart contract yang sudah terdeploy di luar sana, itu bisa kita panggil langsung gitu. Seolah-olah kayak environment sebenarnya gitu. Oke, ini udah 20.40, kita lanjut aja. Mungkin abis ini di Slido nggak apa-apa. Oke, next kita ada DAO. Nah, DAO ini adalah Decentralized Autonomous Organization. Ini adalah salah satu implementasi dari teknologi blockchain dan juga smart contract, di mana di Amerika, khususnya di Wyoming State, di state-nya Wyoming, sebenarnya sudah ada peraturan dan sudah di-approve di mana LLC itu Limited Liability Company atau PT di Indonesia, PT dan juga non-profit organization itu bisa meng-establish instansi atau institusi dan diakui oleh negara menggunakan DAO.
Nah, DAO ini adalah suatu smart contract yang memfasilitasi voting, dan mereka bisa memfasilitasi apa namanya kayak uang masuk dan pembagian dividen dan lain sebagainya. Itu semua bisa difasilitasi. Dan ini baru apa ya salah satu implementasinya lah di Wyoming ini. Dan kita bisa lihat lagi ada lagi sih namanya City DAO, di mana sudah dipakai juga di Amerika lagi. Orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke City DAO ini untuk crowdfunding dan beli 40 acres of land di Wyoming itu sendiri. Jadi setelah mereka beli, bisa aja 40 acres of land ini dikembangkan menggunakan dana yang sudah terkumpul, lalu bisa bisa disewakan atau dijual lagi, dan hasil dari penjualan atau rental ini sebenarnya bisa dibagi-bagiin lagi nih ke DAO token holders gitu. Ini adalah salah satu ide lah yang bisa dieksekusi di dunia Web3 gitu. Dan oke, ini mungkin slide terakhir sebelum kita hands on. Mungkin sebelumnya kita sudah mengalami fase digitalisasi. Ya, mungkin sebagian dari Indonesia belum terlalu mengalami digitalisasi ya. Tapi kita udah mungkin terutama di Jakarta dan lain sebagainya, udah banyaklah elemen-elemen di dunia kita sudah mengalami digitalisasi. Nah, digitalisasi itu apa? Basically cuman dari paperwork, dari apa yang kita tulis itu sudah kita digitalkan. Nah, kenapa ini penting banget digitalisasi? Gara-gara tanpa digitalisasi nggak ada namanya Tokopedia, nggak ada namanya Instagram, Facebook, apalagi kayak kita bisa order tiket nonton bioskop gitu di Flix, XXI dan lain sebagainya, dan banyak banget kemudahan yang kita terima di digitalisasi ini. Misalnya dulu kalau PT bener-bener dokumennya banyak banget, rekap bundle-bundle arsip-arsip mereka, sekarang tuh udah satu persatu didigitalisasi semua, mulai dari invoice, dari apalagi itu reimbursement dan lain sebagainya. Nah, tapi apart from digitalisasi, kita akan memasuki era tokenisasi, di mana yang kita punya, yang data-data yang kita punya itu akan satu persatu ditokenisasi ke dalam blockchain, sehingga akan lebih seamless lagi proses, segala macam proses yang kita ada. Dan contohnya yang tadi saya bolak-balik ngomong itu adalah token-token yang lumayan berharga ya, misalnya saham, mungkin reksadana, terus mungkin nanti ke depannya emas sudah dilakuin, apalagi misalnya tokenisasi kepunyaan saham, misalnya royalti, NFT, karya, seni, dan lain sebagainya, itu satu persatu akan ditokenisasi semua. Dan saat itu sudah tercapai semua, kebanyakan hal itu sudah ditokenisasi, kita akan sangat dimudahkan dan dimanjakan dengan proses-proses yang ada. Jadi misalnya kita mau bikin surat di mana kita mau bikin surat tekan kontrak. Kalau sampai pada saat kita nulis suatu smart contract itu sangat fleksibel yang kita mau tulis. Misalnya kita bisa tulis satu smart contract, satu perjanjian perjual jual beli gitu misalnya. Kalau barang ini sudah terkirim, maka kita akan mencairkan sekian gitu. Semua itu bisa ditaruh di smart contract dan ditekan menggunakan private key kita, dan itu akan dijalankan secara otomatis gitu. Dan possibilities-nya endless saat banyak hal di dunia ini sudah ditokenisasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat gas buat project, slot, berbasis blockchain, dan sebagainya. Oke. Jadi bisa dikatakan implementasi blockchain harus menggunakan jaringan blockchain ya. Jika database bisa dikatakan menerapkan blockchain, mainnya di sini menggunakan fitur hashing, chaining, dan terdapat blok.
Ya, saat ini blockchain itu masih early stage, jadi nggak bisa semena-mena blockchain itu berdiri sendiri doang sebenarnya. Kebanyakan aplikasi itu masih menggunakan database sentral juga untuk data-data tertentu. Jadi kalau kita pelajari lebih dalam, misalnya kayak NFT itu ada gambar atau video atau PDF, itu sebenarnya masih menggunakan bukan apa ya. Jadi data-data tersebut itu nggak dimasukin ke blockchain secara murni. Cuma mereka dimasukkan seperti ke sesuatu yang dinamakan IPFS. Itu adalah suatu decentralized file storage juga salah satunya. Dan gara-gara untuk taruh di semua data ini kita ditaruh di blockchain, at least for now itu masih sangat amat mahal gitu. Jadi masih belum very early lah. Dan kita bisa lihat sekarang kan udah ada layer 1, layer 2, sekarang mulai masuk ke layer 3 gitu. Nggak menutup kemungkinan nanti mungkin ada layer 4, layer 5 untuk data-data yang lebih less important. Dan jadi layer 1 itu lebih ke data-data yang sangat krusial, sangat financial sensitive, sedangkan layer berikutnya itu lebih yang nggak penting gitu. Oke. Nanya lagi, apakah teknologi blockchain bisa diterapkan untuk proyek pinjaman online, pinjol? Bagaimana dengan data rahasia seperti KTP untuk pinjaman online? Apakah itu akan terlihat secara publik? Nah, balik lagi sebenarnya tergantung implementasinya. Kalau pinjaman tuh sebenarnya udah mulai ada di luar, di mana kalau pinjaman yang secara konvensional itu kan bank akan melihat kredit rating kita. Nah, kredit rating itu dari mana? Dari history kita udah pernah pakai kartu kredit atau enggak, kita udah pernah keluarin KKR atau belum, KPR atau belum, KPA atau belum, dan lain sebagainya. Terus kalau udah pernah rutin membayar atau enggak, dan sebagainya. Nah, di luar sana tuh ada yang bikin program semacam kayak pinjaman online atau ya kayak pinjaman gitulah dari bank. Cuma bedanya dia menggunakan algoritma untuk mengecek kita punya credit rating dari aktivitas on-chain kita, dari aktivitas on-chain wallet kita. Jadi banyak sih apa ya faktor-faktor. Kalau pinjol yang murni secara langsung kita dapat duit, kayaknya paling mendekati yang tadi saya sebut. Kalau lending and borrowing protocol kayak semacam AV, terus di sini DeFi company juga udah ada, Nusa Finance di Indonesia, itu kebanyakan sudah ada kolateralnya. Sama kayak bank lah, bank juga pasti maunya ada kolateral kan. Kalau pinjol baru yang nggak ada. Oke, Shandi Trida yang berkata, selamat malam. Saya ingin bertanya, apakah memungkinkan ke depannya NFT bisa diimplementasikan ke aset berharga seperti sertifikat rumah, BPKB, dan lain-lain, sehingga dapat terhindar dari masalah seperti sertifikat ganda yang sering terjadi di Indonesia. Dan apakah lending dan borrowing saat ini bisa menggunakan NFT seperti Bored Ape dan lain-lain? Karena setahu saya baru bisa pakai koin atau token. Terima kasih. Oke, mungkin saya jawab satu persatu sebelum kita masuk ke hands-on. Nah, sebelum itu mungkin saya mau masuk ke hands-on, silahkan install MetaMask kalau belum. Jadi saya akan balas pertanyaannya habis ini. Silahkan masuk ke link ini di chat dan download MetaMask kalau belum. Lalu kita hari ini akan pakai, dan ini kalau apa namanya, kalau belum ya silahkan create wallet dan lain sebagainya, tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Dan malam ini kita akan coba pakai Manta Pacific Sepolia Network ya untuk hands-on kita. Nah, kita akan coba mainin Web3 game yang saya develop. Jadi tinggal masuk ke chainlist.org dan setelah masuk ke chainlist.org silakan ketik Manta di search networks, lalu dicek include testnets. Nah, include testnets ini supaya muncul testnet, bukan mainnet doang. Nah, testnet itu biasanya untuk tes aplikasi decentralized kalian. Oke, mungkin selagi ini saya coba bahas yang pertanyaan tadi. Apakah memungkinkan ke depannya NFT bisa diimplementasikan ke aset berharga seperti sertifikat rumah?
Nah, sebenarnya ini tadi saya lupa bahas ya. Jadi di digitalisasi juga ada tantangannya sendiri, di mana pasti ada oknum-oknum yang tidak mau terbuka ya informasinya. Kalau sudah didigitalkan kan kebanyakan terbuka informasinya dan semua orang bisa akses informasinya, entah itu laporan keuangan, aktivitas pemerintah, flow dari duit pajak itu kemana aja dan lain sebagainya kan. Laporan-laporannya kita bisa akses. Nah, tapi kalau sudah ditokenisasi itu lebih transparan lagi. Jadi sekarang ini pasti kita ada hambatan juga di mana orang-orang pasti yang berkepentingan tidak mau mentokenisasi lots of things lah. Habis kalau sudah ditokenisasi itu benar-benar jelas nih, terang benderang gitu. Gitu. Jadi salah satu hambatannya itu. Dan tapi kalau ditanya apakah memungkinkan, sangat memungkinkan. Gara-gara kalau saya ada teman orang Swiss itu dia dari University of Basel di mana dia dari tahun 2020 dia sudah menekuni bidang IT dan tesisnya saja di tahun 2020 sudah tentang real world asset. Dia mau mentokenisasi properti-properti. Jadi sistem mentokenisasi properti di negaranya gitu. Jadi ya sudah lumayan advance ya untuk di tahun 2020. Nah, kalau di Indonesia universitas masih belum terlalu memasukin kurikulum blockchain, tapi kalau di luar negeri malahan udah duluan gitu. Nah, terus kita barusan juga meeting sama perusahaan blockchain dari Singapura dan dia share bahwa sebenarnya di Indonesia aja sudah mulai nih masuk ke blockchain. Jadi ada beberapa bank yang saya nggak usah sebut lumayan terkenal, itu dia juga mulai bereksperimen dan juga mulai menelusuri tentang blockchain. Kalau nggak salah BRI juga dari tahun-tahun sebelumnya itu udah mulai pakai teknologi blockchain untuk international wire transfer, jadi lebih murah jauh daripada kalau konvensional kan harus ada kayaknya fee-nya lumayan ya, kayak $20 kalau transfer keluar atau berapa puluh dolar gitu. Dan lumayan takes long time kayak berapa hari kerja gitu. Tapi kalau dengan blockchain tuh benar-benar bisa instant. Terus selain itu perusahaan blockchain solutions company dari Singapura ini yang kita ketemu baru tadi siang itu juga ada lagi in touch sama BTN kalau nggak salah dia lagi mau bahas project RWA real world asset dari propertinya. Nah gitu. Jadi selain itu sebenarnya masih banyak ya kayak saya dengar ada Gramedia, terus ada airport itu juga mulai masuk ke blockchain. Nah, walaupun belum terlalu kelihatan kebutuhan dari talenta teknologi untuk blockchain ya di Indonesia, tapi mulai akan ada. Oke, mungkin saya lihat lagi apakah lending dan borrowing saat ini bisa menggunakan NFT seperti Bored Ape Yacht Club. Lending dan borrowing kalau nggak salah saat ini masih kebanyakan fungible token, misalnya USDT, BTC dan lain sebagainya, tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya untuk kita programming untuk bisa accept NFT. Nah, salah satunya ya mungkin NFT art sama NFT real world asset mungkin ke depannya dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau yang udah add Mantat Pacific Sepole Testnet, klik add to MetaMask di sini. Bagi yang belum, nanti tinggal klik allow, yes, approve dan lain sebagainya aja supaya kalian bisa masuk ke network tersebut. Kok nggak bisa add to MetaMask ya? Oke, mungkin nggak bisanya kenapa nih? Sama Aulia ada raise hand, silakan. Silakan open mic. Jadi Kak, maaf, Yes, gimana? Kak tidak jadi. Apa? Kurang kedengeran, sorry. Nggak jadi kayaknya tadi. Oh, nggak jadi, oke. Ya, oke. Bagi yang nggak bisa, coba ini. Mungkin saja kalau harusnya kan kayak gini ya, klik add to MetaMask,
nanti akan muncul pop up. Tapi kalau nggak bisa, coba klik di browser kalian. Siapa tahu di sini ada tulisan 1 gitu. Nah, kalau ada tulisan 1 mungkin ada apa namanya transaksi yang pending. Em, dan kalian harus apa namanya harus approve sebelum klik add to MetaMask lagi. Dan kalau bagi yang sudah, bisa klik di MetaMask-nya, terus klik di kiri atas untuk mengganti network. Networknya sebenarnya ada banyak blockchain network, dan ketik Manta aja, terus ada bukan yang mainnet tapi yang testnet. Klik ini. Oke. Ini pakai device yang berbeda, extension might be unsafe dan sebagainya. Yes, for the sake of eksperimen dan juga dev, kebanyakan kita pakai yang gampang, which is extension, browser extension. Oke, terus setelah ini kita mau add ETH to faucet juga. Nah, saya masukin di sini aja, kolom chat, HTTPS. Nah, jadi untuk berinteraksi dengan smart contract yang ada di luar sana, itu kan menggunakan gas fee ya. Nah, gas fee ini di testnet, network, itu biasanya free dikasih, tapi kita harus masuk ke aplikasi faucet. Faucet itu Inggris dari keran air. Jadi ibaratnya kayak kita buka keran gitu untuk dapat ETH tapi ETH testnet ya, bukan ETH beneran gitu. Jadi silakan masuk ke pacific-info.sepolia-testnet.manta.network, lalu tinggal klik aja connect to connect wallet dan sebagainya, tinggal approve gitu-gitu. Nanti setelah udah, bisa klik di sini nih, request faucet funds on Manta Pacific Sepolia Testnet. Jadi kalau kita lihat di sini, nah itu sini, tinggal klik sini. Terus kalian masuk ke MetaMask kalian lagi. Nah, terus misalnya kalian mau pakai yang ini nih. Kalian copy nih di address kalian. Nah, setelah copy address kalian, kalian paste. Di sini kalian ambil ETH aja, I'm not a robot, terus baru receive funds. Nah, selain ini, selain aplikasi faucet dari Manta.network, sebenarnya kalian bisa pakai yang third web juga. Ini saya kasih di chat juga, jadi kalian bisa buka. You must hold at least 0,001 ETH on Ethereum mainnet. Oh, oke. Sayangnya bermasalah ya berarti ya. Coba aja kalau gitu yang di third web. Saya nggak tahu di third web itu ada requirement-nya atau enggak. Kalau nggak ada saldo gimana kok? Ya, sayangnya kalau nggak ada saldo tuh nggak bisa interaksi dengan smart contract function. Kurang lebih gitu. Jadi tetap perlu saldo untuk bisa berinteraksi. Oh sorry, maksudnya saldo untuk minimum ya. Kalau nggak ada saldo untuk minimum, mungkin saya bisa kasih beberapa. Mungkin bagi beberapa bisa pakai ini, bisa send wallet address kalian di chat supaya saya bisa sendin. Oke, waduh, banyak banyak juga. Saya paling masukin secara random aja. Jadi kalian bisa testing. Gara-gara waktunya sudah keterbatasan waktu juga. Oke, ntar ini saya cek dulu 0,05 paling saya kasih 0,005. Mungkin bagi yang ada spare juga bisa bantu kirim nih, bagi-bagi nih. Oke, value. Oke. Oke. Franciscus.
Shandy Trida. Denny Faisal. Bentar. Oh. Mana 5. Oke, mungkin satu lagi. Gara-gara kita sudah overtime. Oke, sorry nggak bisa semuanya saya kirim gara-gara banyak banget ini. Cuman mungkin bagi yang mau coba nanti bisa coba isi dikit ETH, jadi kalian eligible untuk dapetin ETH. Cuman saya nggak tahu ya apakah semuanya harus ada minimum atau enggak. Habis kalau nggak salah yang 1857 ini nggak perlu. Coba kalian tes dipakai yang third web sama pakai yang mantan network faucet ini. Mungkin salah satu nggak perlu minimum ETH. Mungkin. Oh, oke. Dari third web bisa, nggak perlu. Oke, sip. Thank you for informasinya. Jadi silakan ya pakai third web untuk dapetin ETH-nya sendiri gitu. Saya mau lanjut gara-gara waktunya sudah lumayan terbatas. Kita masih ada beberapa. Nah, sekarang saya mau tunjukin ini proof of concept doang, Web3 app, di mana kalian bisa masuk ke 2048.jasonyapri.com. Nah, habis itu kita langsung di grid di seperti ini, dan kalian bisa lihat di sini Manta Pacific Sepolia Testnet, mastiin ini Manta Pacific Sepolia Testnet, dan juga di MetaMask kalian sudah di set juga Manta Pacific Sepolia Testnet. Nah, kalau udah, kalian tinggal klik di sini, habis itu connect ke wallet yang ada saldonya ETH. Nah, terus kalau sudah, berarti kalian udah connect nih. Nah, kalau kalian udah connect, ini adalah suatu game implementasi dari game 2048 yang biasa. Mungkin saya mau tahu, ya ada yang udah pernah main belum game 2048 yang biasa? Bisa raise hand coba, jadi saya tahu. Oke, Peter, Faik, ini bacanya gimana? Kebalik. Oke, lumayan banyak ya. Bagi yang nggak tahu, mungkin saya tunjukin sebentar. Biasanya game seperti ini. Kayak ini ada tiles. Setiap kali kita gerak antara bawah, kiri, kanan atau atas, mereka akan merge. Misalnya ke bawah, ini 2 sama 2 jadi 4 dan seterusnya. Dan target kita untuk mencapai sampai 2048 gitu. Sebelum kalau ini semua penuh tile-nya berarti kita kalah gitu. Nah, ini adalah suatu game 2048 yang saya implementasikan untuk untuk menggunakan Web3. Nah, kenapa saya menggunakan Web3? Gara-gara di sini ada fitur namanya price pool. Nah, price pool ini saya bisa set di mana kalau sampai ada orang yang mencapai angka 32, saya akan kasih 1% dari price pool saya. Dan kalau 64, 2%, 3%, 5%, dan seterusnya. Misalnya sudah mencapai 2048, berarti saya bisa orang itu tersebut mendapatkan 50% dari price pool, which is dapat 0,08 ETH gitu. Dan bisa bayangin kalau saya melakukan mengimplementasikan hal yang serupa di Web2. Nah, kalau di Web2 berarti saya harus implementasi payment gateway. Kalau tiap kali orang mau donasiin sejumlah duit ke price pool, misalnya sebanyak 0,05 ETH, contohnya gini aja, saya donate, itu dipotong lagi fee payment gateway-nya. Entah itu Zendit, Mitrans, atau Doku, atau lain sebagainya. Nah, ini tidak terjadi di dunia Web3. Gara-gara di Web3, ini bisa sangat seamless. Orang tuh bisa transfer ke smart contract ini tanpa ada biaya apapun, kecuali ada gas fee. Gas fee itu pasti ada. Nah, seperti ini saya udah nambahin 0,005 ETH ke dalam
price pool-nya. Dan coba kalian mainin sampai mendapatkan angka 32. Nah, kalian akan mendapatkan sejumlah ETH, dan ETH ini kalian bisa klaim gitu. Jadi ini salah satu use case yang sebenarnya bisa bisa diterapin lah kurang lebih. Salah satu ide yang bisa diterapin di dunia Web3 gitu. Ini bisa masukin 32 sih, tapi mungkin butuh waktu. Nah, ini kekurangannya dari Web3. Nah, walaupun Web3 itu no intermediaries dan sebagainya, tapi nggak instan. Dia nggak instan langsung. Butuh waktu untuk proses gitu. Jadi untuk kalau di web tuh kita udah biasa dimanjain Instagram dan sebagainya, kita klik langsung berubah. Tapi kalau di Web3 setiap kita kita melakukan suatu transaksi atau execute suatu smart contract function, itu dia masuk dulu ke mempool divalidasiin dulu, habis divalidasiin baru terexecute gitu. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran aja. Terus selanjutnya kita masuk ke Q&A aja, gara-gara udah lumayan overtime. Oke, kita masuk ke Q&A. Ini kenapa tidak live? Oh, oke, sebentar. Oke, kita masuk Q&A. Wah, pertanyaannya banyak, lumayan ya. Oke, hash yang coba didapatkan itu ditentukan oleh siapa? Maksudnya dari mana sistemnya tahu kalau itu hash yang dicari dan benar? Nah, hash yang dicari adalah tergantung difficulty level. Difficulty level bisa naik, bisa turun. Misalnya yang tadi yang kita lihat adalah two leading zeros. Difficulty level ada 2. Semakin banyak mereka tuh bakal naikin difficulty levelnya ke atas atau turun, tergantung demand dari blockchain network itu sendiri gitu. Jadi dari algoritma lah yang determine difficulty levelnya sekarang berapa, lagi 2, lagi 5, lagi 10, atau diturunin lagi atau dinaikin lagi, tergantung network congestion-nya gitu. Oke, semoga menjawab. Saya jawab satu persatu kalau bisa, ya paling sampai 21.15 lah. Bagaimana cara atau apa tips untuk mengoptimasi gas price biar nggak terlalu tinggi? Nah, ini sebenarnya ada satu modul khusus untuk optimasi gas price di bootcamp blockchain developer kita. Jadi nggak ada jawaban pendeknya. Ini lumayan dalam ya, gara-gara kita harus ada banyak lah metode-metode dan cara tekniknya. Kebanyakan tuh lebih ke dari struktur kodenya dan ada teknik-teknik untuk cara optimalisasinya gitu. EVM bisa jalan di localhost nggak, Kak? Oke, EVM bisa jalan di localhost atau enggak? Jadi kalau kalian, kayaknya ada yang singgung juga di chat, ada namanya Ganache. Ganache itu adalah local blockchain environment, di mana sebenarnya kalian udah bisa setup blockchain lokalnya kalian sendiri gitu. Cuman buat apa setup blockchain lokal kalau kalian mau interaksi dengan yang lain gitu kan? Jadi kalau kalian deploy smart contract di misalnya Remix, itu sebenarnya juga masuk ke blockchain environment-nya isolated mereka sendiri gitu untuk testing purposes doang. Dan kalau kalian pakai tools lain seperti Hardhat, Foundry dan lain sebagainya, itu sebenarnya kalian bisa simulate antara blockchain lokal sendiri atau kalian bisa juga simulate fork-an dari blockchain yang di luar sana. Misal Ethereum mainnet, kalian mau simulasiin pas kalian testing smart contract kalian, itu kalian bisa lakuin juga. Gitu. Semoga menjawab. Oke, ini lagi, dari mana kita tahu kalau private key kita itu nggak diketahui oleh orang lain ketika kita sign sebuah transaction?
Jawabannya tidak bisa tahu. Gara-gara kalau ada orang lain misalnya tahu password akun kalian gitu, akun Netflix kalian ya, kita nggak bisa tahu sampai mereka pakai. Tiba-tiba mereka pakai untuk sign suatu transaction, kita bisa lihat di blockchain explorer, rupanya mereka kok ada transaksi yang bukan dilakukan oleh kita sendiri, berarti private key kita sudah terbobol gitu. Jadi kita nggak bisa tahu. Nah, kalau sekarang kan ada website kalau nggak salah GetPwn atau apa gitu, di mana kita bisa taruh email address kita dan dia ambil dari beberapa sumber, ada nggak insiden hacking yang pernah terjadi dan mengekspos email akun menggunakan email address kita. Nah, setahu saya kalau pakai di dunia Web3 kita masukin address dan mereka kasih tahu private key-nya udah kelacak atau enggak, kayaknya belum ada deh. Mungkin tuh sebagai ide project kalian juga sih kalau kalian mau bikin. Oke, ini masih lumayan banyak. Kualifikasi menjadi blockchain developer. Sampai skill set mana untuk bisa mendapatkan pekerjaan as blockchain developer. Konteks saya senior software developer. Oke, kalau sebagai blockchain developer yang pasti ngerti blockchain fundamentals itu pasti banget, udah ngerti lah luar dalam dan sebagainya. Smart contract harus juga ngerti, at least dikit banget. Tergantung blockchain developer ini role-nya apa. Gara-gara blockchain developer role-nya ada banyak. Ada blockchain developer yang khususnya front end gitu. Front end berarti dia pakai library seperti Ethers, JS, WalkMe dan lain sebagainya, ThirdWeb dan lain sebagainya. Ada lagi yang khusus back end gitu. Gara-gara aplikasi blockchain itu nggak semuanya Web3 dan mengandalkan smart contract doang. Ada juga front end-nya, ada juga back end-nya. Back end-nya juga kadang-kadang dia taruh data-data tentang blockchain. Nah, kita harus ngerti juga data-data tentang blockchain itu kayak gimana. RPC call itu ada metodenya apa aja dan lain sebagainya. Sama misalnya ada juga yang khusus bagian smart contract-nya. Nah, berarti kita harus ngerti betul-betul smart contract, cara testingnya, cara gas optimization-nya, cara hackingnya gimana, cara tumble-nya gimana, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di luar negeri, itu sebenarnya udah lebih mendalam lagi. Jadi bukan dibagi Web3 front-end developer, Web3 back-end developer, smart contract developer, tapi udah lebih, oke, smart contract developer, tapi lebih ke DeFi, lebih ke gamify, lebih ke mana, itu udah lebih dalam lagi. Jadi tergantung perusahaan, requirement perusahaannya. Kalau di Indonesia kebanyakan masih all-rounder ya, jadi yang penting ngerti, ya kurang lebih kulit-kulit semua ngerti, udah kalian bisa jadi blockchain developer. Tapi kalau di luar negeri udah lebih kompetitif sebenarnya, jadi kalian udah harus ngerti semuanya, fundamentalnya kalian udah harus ngerti ya, front end, back end, sedikit-sedikit, dan lebih mendalami ke role kalian masing-masing gitu. Gitu. Semoga menjawab. Lanjut. Apa benar koin seperti Cardano itu sulit di-track? Apakah itu kontradiksi dengan tujuan blockchain tersendiri yang menyusung transparansi? Setahu saya Cardano itu masih public blockchain ya. Jadi tidak apa namanya, tidak harusnya enggak ini sih, enggak, masih tergolong gampang di-track. Yang susah itu seperti kayak Zcash, Monero itu susah. Gara-gara itu memang harusnya nggak ada mekanisme untuk tracknya. Gara-gara mereka mempunyai mekanisme sendiri untuk me-obfuscate atau mengubah caranya daripada apa ya. Jadi kita nggak bisa lacak lah kurang begitu. Makasih ya, thank you juga for listening, thank you for joining. Ya glad lah kalian bisa belajar sesuatu dari sesi ini. Oke, apakah gas price bisa berubah setelah kita approve untuk melakukan transaksi? Gas price bisa berubah. Makanya pada saat kita melakukan suatu kita sign suatu transaction itu di MetaMask sebenarnya dia ditulis gas limit yang kita mau keluarin tuh maksimum berapa gitu. Max gasnya berapa? Kalau max gasnya 100.000 terus kita tahu-tahu apa namanya lagi naik gitu, ya udah itu transaksi akan gagal. Oke. Pada implementasi anggaran pembelanjaan, apakah blockchain dapat men-tracking transaksi pembelanjaan barang tersebut dan mengetahui transparansinya? Yes, bisa. Nah, mungkin challenge-nya sekarang pada saat kita melakukan apa ya? Sebenarnya segala sesuatu tuh kalau udah ditokenisasi, kebanyakan ditokenisasi, misalnya perusahaan ditokenisasi di blockchain sebagai DAO.
LLC. Habis itu aset mobil kita di tokenisasi. Jadi kalau kita beli mobil, NFT mobil misalnya, berarti itu one to one dengan mobil nyata gitu contohnya. Terus ada lagi misalnya sales contract itu di tokenisasi. Terus menggunakan smart contract dan lain sebagainya. Kalau semua sudah di tokenisasi itu sebenarnya enak banget gara-gara kita gampang banget kita ngodingkan gitu. Dan ada yang bilang sebenarnya pada saat itu sudah terjadi era tokenisasi semua sudah fully implemented, kita akan bisa melihat di mana kontrak-kontrak jual beli, kontrak-kontrak yang biasa kita harus datang ke notaris dan untuk diakui sebagai di mata hukum itu bisa tergantikan menjadi smart contract semua. Dan smart contract ini bisa ditangani dengan private key kita gitu. Dan ya itu kalau sampai itu udah terjadi, nggak tahu ya, mungkin 5 tahun, 8 tahun lagi. Kalau itu terjadi, berarti kegunaan notaris itu akan berkurang, dan yang berguna itu akan lebih ke smart contract auditor yang mengecek kode ini ada celah atau enggak. Kita nggak bakal lihat lagi klausul ini dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada celahnya dari pasal berapa, pasal berapa dan sebagainya. Tapi kita lebih lihat kodenya, kode ini ada celah atau enggak gitu. Dan sudah terpenuhi atau enggak, dan bagaimana smart contract ini bakal bekerja gitu. Jadi ya really promising future ahead sih kalau sampai kalian menekuni dunia blockchain, dunia kripto, ya lebih ke dunia blockchain, smart contract and so on. Oke. Masih lumayan banyak. Dari the more interesting question aja for last, Jason. Oke, sip. Mungkin ini ada yang resen atau sudah dibalas? Oh ya, mungkin yang recent dulu kalau gitu. Dari Bro Faik. Iya. Monggo, ada pertanyaan? Oh, udah kok tadi lewat Slido ya. Oh, oke, sip. Kayak masih ke raise hand ya. Sorry. Nggak apa-apa. Oh, tapi boleh deh kok. Izin mau tanya. Oke, silakan. Menurut Ko Jason nih, apakah Indonesia sendiri punya urgensi kok buat transisi ke Web3 apa gimana kok? Sebenarnya kita lihat udah mulai ya. Dalam arti sebenarnya Indonesia tuh ketinggalan lah daripada negara lain. Tapi kalau kita lihat dari Project Garuda, at least mereka udah ada inisiatifnya. Mereka mau bikin CBDC untuk bisa, ya sebenarnya mereka sih maunya lebih ke melacak uangnya kemana aja sih. Dan kalau decentralized application kan harus ada menggunakan kripto. Sedangkan kalau mereka melegalkan pakai USDT dan sebagainya, itu kan mereka nggak bisa kontrol ya. Jadi itu udah ada inisiatif, tapi menurut saya masih kurang sih inisiatifnya. Gara-gara Project Garuda so far ya progresnya saya nggak tahu, kayaknya masih stuck di sana-sana aja. Belum dikembangkan, belum ada urgensinya. Nah mungkin kalau negara lain sudah menerapkan CBDC mereka, terus kayak sudah melihat ada positifnya nih dengan adanya CBDC, mungkin ada bisnis model baru, ada efisiensi dan lain sebagainya, baru akhirnya negara-negara lain kayak Indonesia FOMO akhirnya baru ya udah kita kembangin gitu. Gara-gara Indonesia kebanyakan wait and see, dia melihat negara lain dulu. Udah diterapin belum? Kalau udah diterapin baru kita ngelihat gimana sih cara penerapannya dan sebagainya gitu. Cuman kalau boleh saran ya, kita sebagai talent, kalau kita mau capture the information, ada opportunity ya kita belajar dari sekarang. Kita nggak nunggu nanti. Gara-gara kalau kita belajar dari sekarang, kita udah nekunin dalam bidang ini, berarti kita bisa anggap diri kita sebagai expert mungkin dalam setahun 2 tahun ke depan. Di mana orang lain mungkin baru berbondong-bondong masuk gitu. Gitu sih. Oke, menarik kok. Thank you kok. Oke, sip. Mungkin saya lihat satu pertanyaan lagi sebelum habis ini saya mau sharing tentang bootcamp kita. Mengubah uang kertas menjadi koin. Itu berarti membeli koin dari orang lain ya, beli yang itu berarti kita kirim uangnya kemana? Oke. Mungkin gini, tadi kan saya ada singgung stablecoin ya. Jadi stablecoin adalah suatu token yang kita keluarkan menggunakan teknologi smart contract.
Nah, di stablecoin misalnya USDT atau USDC, mereka ada satu lembaga. Nah, lembaga ini yang klaim bahwa tiap kali ada orang yang beli satu USDT menggunakan satu USD, berarti USD ini akan mereka simpan sebagai jaminan gitu. Sebagai jaminan bahwa oke, sekarang ada satu USDC atau USDT, berarti saya ada proof bahwa saya ada satu USD. Kalau orang menjual satu USDC-nya ke koin lain atau fiat currency, berarti satu USD ini bakal dijual juga oleh lembaga ini. Jadi ada yang keep track dan juga verify gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, thank you banget nih, pertanyaannya banyak banget, cuman berhubungan dengan waktu saya harus lanjut gara-gara udah lumayan malam. Ini kayaknya udah nggak sempat juga kita wrap things up ya pakai Google Jamboard, nggak apa-apa. Mungkin sebagai disclaimer, jadi kita ada Bootcamp Blockchain Developer. Sekarang udah cohort kedua yang akan mulai di 17 September sampai 15 Desember 2024, dan harganya masih bisa dibilang tergolong sangat murah, 5,5 juta untuk program 3 bulan, di mana setiap minggu akan ada 2 sesi, hari Selasa dan Kamis, jam 7.30 sampai jam 9 malam, dan ini full online. Ada juga yang ikut dari berbagai kota ya, ada yang dari Bali, ada yang dari Surabaya, bahkan ada ya orang Indonesia yang lagi kerja di Turki, ada yang kerja dari Oman gitu, di Timur Tengah dan sebagainya, itu juga ikut gitu. Jadi kita pengen full online, kenapa? Gara-gara kita mau menyebarluaskan, kita nggak mau terfokus ilmu ini di Indonesia atau khususnya di Jakarta atau Tangerang aja. Kita pengen nyebarluasin. Nah, di sini kita akan belajar banyak hal, bukan yang kulit-kulit doang, tapi mulai dari fundamentals, dari basic solidity, intermediate, advanced, sampai kita cara testingnya, case optimization-nya, ada programming language intermediary namanya Yule, ada cara hack-nya, vulnerabilities-nya apa aja, dan juga real life smart contract kayak DeFi, NFTs, DAOs, itu kita akan gali lebih dalam, sampai front-end integration-nya. Nah, front-end integration kita akan belajar jadi full-fledged cara bikin aplikasi blockchain dari end to end gitu. Dan ini kita berbasis project, kita ada komunitasnya juga, di mana kita bisa saling nanya, berinteraksi satu sama lain, dan kita ada rekaman live session kalau sampai tidak hadir, dan ada sertifikat keahlian, of course, sama nanti kita akan ada bimbingan akselerasi karir, di mana bisa coaching di coaching dan di mentor oleh saya dan juga rekan saya Yevon Nael Andrew. Untuk ke depannya. Jadi kalian background-nya seperti apa dan kalian mau mencapai apa, kita akan bantu untuk polish LinkedIn kalian, CV kalian, dan juga project. Nah, ini fokus kita adalah untuk upskilling dan reskilling di bidang blockchain, dan by the end of this bootcamp itu kita akan encourage, bukan encourage sih, kalian harus membuat suatu aplikasi blockchain untuk kalian submit ke hackathon. Nah, ini beberapa contoh project dari murid-murid kita ya. Ada Sotel, itu tokenized plastic bottle recycling system, di mana setiap kali kalian scan untuk di recycle plastic bottle-nya, kalian akan bisa mendapatkan earn Sotel token gitu. Nah, ada lagi student project kita, salah satunya lain, ada Villa Rental Management System, di mana mereka tokenize villa rental menggunakan NFT, dan juga ada reward based system, di mana setiap kali ada reward kalian semakin banyak, berarti ada diskon yang diimplementasikan. Nah, ada beberapa lagi, decentralized auction marketplace, ada wakaf charity debt, ada real estate crowdfunding and investment DAO, ini juga dibuat oleh murid-murid kita, dan juga sudah disubmit juga nih di ETH hackathon yang diselenggarain oleh Coinvest Asia, dan hopefully murid-murid kita nanti 20 Agustus akan diumumin yang menang siapa, ya hopefully mereka banyak yang menang lah gitu. Jadi kita memang tujuan bootcamp ini untuk mereka ada portfolio, kita bimbing. Apakah belajar sendiri otodidak bisa jawabannya sebenarnya bisa. Informasi di internet di luaran sana ada banyak,
Cuman bagi kalian khusus yang mau dibimbing dan di-mentoring setiap minggu dan sudah menggunakan kurikulum yang terstruktur dan belajar dari orang yang memang sudah pernah di industri ini, ya silahkan join ini. Tapi ini bukan berarti semua orang harus join gitu. Kita persilahkan kalian mau belajar dari komunitas, kalian belajar sendiri, otodidak, itu nggak masalah gitu. Seperti itu. Bagi yang mau join, silahkan masuk ke website kita di pelitabangsa.co.id/bootcamp. Nanti kita diisi aja Google Form, dan kalian akan dikontak oleh rekan kita, Peter Mulyadi, untuk proses pembayaran dan juga registrasi gitu. Oke, selain itu, kita mungkin ada sesi foto bersama sebelum kita mengakhiri. Sip, masih ada 150 orang nih di sini. Saya izin stop share dan saya serahkan ke Peter Mulyadi. Oke, sebelum foto bersama sambil nunggu juga nih, sambil nunggu on cam, sedikit info aja. Kita nanti akan hadir di CoinFest, khususnya di 3 side event, yaitu pertama side event yang diadakan oleh ICP, dan yang kedua yang diadakan oleh BitTime dan Palapa, dan yang ketiga itu diadakan oleh 13 Desk. Nah, untuk detailnya yang mana aja nih? Nah, itu bisa lihat di Discord. Sudah saya taruh di pengumuman. Dan juga untuk yang penasaran sih, nih pengen kepoin project-project murid kita seperti apa, dan juga project pengajar kita nih, juga bisa lihat di pengumuman yang saya baru kirim barusan tadi. Jadi nanti kalau suka bisa like, share ke teman-teman, mungkin bisa beri dukungan ke murid-murid kita juga gitu. Lalu yang ya kayaknya itu saja. Oke, sepertinya sudah on cam semua nih, saya lihat. Belum. Oh, masih ada beberapa lagi. Oke. Ya, tunggu. Yuk, sedikit lagi. Ya, kali ini ada 6 halaman. Jadi, mohon bersabar ya. Kita mulai dari halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Nah, mulai halaman kedua. Nah, matikan dulu. 1, 2, 3. Oke. Halaman ketiga. Oke, halaman ketiga. 4. Terus halaman 5. Halaman 6. Oke, aman. Thank you semua untuk waktunya. Sudah Oke. nyalin. Thank you. Remindernya untuk kelas berikutnya bukan di tanggal 21, tapi di tanggal 28. Kita minggu depan itu enggak dulu karena lagi di CoinFest Week ya. Jadi sesi ketiga itu akan ada 2 minggu lagi jatuhnya di tanggal 28. Nanti infonya pasti di update terus di Telegram dan juga di Discord. Oke. Nanti rekamannya kalau sudah ready akan ada di LMS-nya dan juga di YouTube-nya untuk upload. recording 2 juga. Oke. Oke, sip. Bye semua. Sama mungkin terakhir di LMS akan ada reading material kalau kalian masih mau go through lagi. Jadi silakan coba login di LMS kita. Gitu. Oke, sip. Kalau nggak ada lagi, LMS yang lewat mana? lms.pelitabangsa.co.id di sini. Ini materi nanti di-share kemana? Ada di LMS sebenarnya. Rekaman juga menyusul di LMS juga. Kalau materi sebenarnya udah ada di LMS sih.
Nah, kalau email kalian belum terdaftar atau apa, nanti bisa kontak Green Man Ron atau kontak Pelita Bangsa Academy lewat Twitter untuk akan di-enroll gitu ke dalam LMS. Oke. Kalau nggak ada lagi, thank you semua udah ngikutin acara ini. Udah 2 jam ya kita di sini bareng-bareng. Sip, thank you antusiasmenya. See you guys. See you Bye. 2 more weeks. Bye-bye. Thank you, Ko. Ko. Thank you, Ko.